Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak pernah mengalami harus mengantri untuk datang ke sebuah tempat? Pasti semuanya pernah ya. Baik itu mengantri di sebuah tempat dengan kita berdiri atau mengantri dalam kondisi kendaraan yang macet, gitu ya, lalu lintas yang macet. Kita pasti pernah mengalami. Dan kita pasti nggak senang kalau ada orang yang sepertinya ingin diutamakan, ingin didahulukan, lalu kemudian dia memotong antrian atau melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa melewati beberapa antrian supaya sampai di posisi yang lebih depan. Gitu. Kita pasti nggak senang ya karena ada seperti itu. Kita pasti juga melihat dan berusaha menghargai ada kepentingan setiap orang dalam konteks mengantri atau menanti tadi. Sehingga kita akan berusaha pokoknya ya tetap tinggal di dalam antrian tersebut. Ya. Baru ini saya punya pengalaman yang menarik terkait mengantri, Ibu Saudara. Ketika dalam masa cuti kemarin saya dan keluarga berkesempatan untuk jalan-jalan ke Dufan. Ya. Buat kami sekeluarga, nih keluarga saya, istri dan anak-anak, ini merupakan kesempatan pertama nih main ke Dufan. Karena kami ingin supaya anak-anak yang sudah mulai besar itu punya memori gitu ya tentang berbagai macam wahana yang mereka dapati ketika mereka ada di Dufan. Kalau lebih kecil tuh mungkin bisa, tapi memorinya pasti tidak akan semelekat kalau sudah lebih besar seperti sekarang. Nah, ada beberapa wahana. Karena kemarin pada saat ke Dufan itu pas liburan sekolah ya, jadi itu luar biasa, orangnya banyak sekali di situ, Ibu Saudara. Ngantrinya sudah mulai ketika mau tap tiket, lalu kemudian di beberapa wahana yang menjadi favorit itu ngantrinya itu luar biasa panjang. Jadi dari pagi sampai sore mungkin cuma 6-7 wahana aja karena beberapa diantaranya harus dihabiskan waktu dengan mengantri. Nah, dalam proses mengantri yang begitu panjang di beberapa wahana, saya melihat ada satu hal yang sangat menarik ya, yaitu bahwa orang-orang yang datang di sana itu bisa ngantri sabar gitu ya, mengikuti jalurnya, mengikuti polanya sampai dengan giliran mereka tiba gitu. Maksudnya nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang pengen buru-buru, nggak ada yang pengen motong, nggak ada. Semuanya menanti. Semuanya sabar pas lihat antrian ya udah mereka datang, nggak ada yang diam-diam motong begitu. Dan itu satu hal yang buat saya pemaknaan yang luar biasa gitu. Ketika orang ingin masuk ke sebuah wahana yang mereka inginkan, mereka sabar, mereka rela sabar menunggu. Dan kemudian muncul sebuah pertanyaan, muncul sebuah pemaknaan dalam diri saya. Apakah orang juga bisa sesabar dan sefokus itu dalam menantikan karya Tuhan, dalam menantikan jawaban Tuhan? Firman Tuhan dalam kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3, ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam, Ibu Saudara. Kurang lebih sama dengan proses ngantri tadi. Kenapa orang bisa mengantri? Karena mereka tahu ada sesuatu hal di sana yang hendak mereka tuju dan mereka antusias sehingga bisa sabar menantikannya. Dalam konteks karya Tuhan, kita yang menyadari bahwa setiap saat, setiap jam, setiap waktu dalam hidup kita selalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan, seharusnya juga punya penghayatan yang sama. Yaitu ketika hidup yang kita jalani mungkin ada beberapa masalah pergumulan, tapi kita tahu bahwa nanti di ujungnya akan ada sebuah karya Tuhan yang bisa kita syukuri. Dan kita menantikan dengan diam, sambil terus berharap kepada Tuhan. Dalam proses penantian itu, dalam proses mengantri untuk sampai pada rencana dan karya Tuhan, kita memerlukan pertolongan dan penyertaan-Nya. Sehingga hal itu kita maknai sedemikian rupa, dan ketika harus menjalaninya, kita punya kesabaran, kita punya ketekunan, kita punya keteguhan hati. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan karyanya pada waktu yang tepat untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala pengalaman hidup kami yang bisa mengajar kami banyak hal. Khususnya tentang bagaimana kami boleh dengan sabar dan tekun menantikan karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Mungkin ada kalanya kami ingin segera mendapatinya, kami ingin buru-buru dan tergesa-gesa, tetapi itu tidak menjadikan hidup kami lebih baik. Kami memaknai bahwa dalam segala kami memerlukan kehadiran Tuhan.
termasuk ketika kami menantikan karya Tuhan. Biarlah kami boleh menantikannya dengan penuh pengharapan hanya kepada Engkau yang kasih dan kuasanya kekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya, segala pergumulan hidup kami, permasalahan kami, mungkin sakit penyakit kami juga. Karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.